terkait adanya dugaan pungli yang terjadi di SMP Negeri 1 Kedung Jati, Grobogan. Dengan tersebarnya kwitansi pemesanan seragam yang mengatasnamakan Koperasi Alumni SMP Negeri 1 Kedung Jati, pihak sekolah melalui Kepala Sekolah, Bapak Suudi Winoto, akhirnya memberikan hak jawabnya terhadap awak media. Kami selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedung Jati memberikan hak jawab bahwa dugaan pungli di SMP Negeri 1 Kedung Jati itu adalah tidak benar. Ini karena apa? Karena ini kami sesuai dengan rambu-rambu dan aturan dari umumnya dari sekolah itu sudah membuat surat pernyataan, ini sudah ada dan pesanan ini kalau mereka tidak membuat pesanan ya tidak kami layani, bisa untuk membeli di luar. Ini dengan senang hati tidak apa-apa, tapi ini kan kami dari Koperasi Karyawan ya. Jadi di sini itu adalah Koperasi Karyawan Alumni SMP Negeri 1 Kedung Jati. Kalau di situ yang diviralkan itu kan tidak ada Koperasi Karyawan. Karena apa? Kami memandang dari karyawan di SMP Negeri 1 Kedung Jati ini semuanya itu masih tenaga tidak tetap, sehingga butuh untuk sedikit tambahan biaya. Jadi itu kami tidak ada Bapak Ibu guru yang ikut di koperasi ini, hanya Koperasi Karyawan. Dan itu atas nama alumni karena mereka di sini juga mengabdi dan alumni dari SMP Negeri 1 Kedung Jati. Jadi yang kedua, untuk pesan-pesanan itu kami layani memang, tapi yang tidak pesan kemudian membuat keringanan, ya kami juga layani. Nah, ini ada mereka keberatan, ini ada. Nah, buktinya seperti ini. Ini surat-suratnya juga ada. Ya, ini minta keringanan. Ya, tetap yang wajib itu adalah untuk batik karena itu dari sekolah dan tidak dijual di luar. Kemudian juga atribut tidak dijual di luar karena ada nama anak SMP, kemudian kelas, kemudian nama siswa, kemudian juga yang terakhir itu adalah olahraga karena seragam olahraga sama, dan ini kami diminta oleh Bapak Ibu guru olahraga untuk suruh memesankan di sini. Kalau mereka tidak olahraga, tidak pakai seragam katanya ya kan tidak mereka minder, kan seragam itu kan hanya setahun sekali. Itu penjelasan dari kami, sudah bermanfaat, dan ini juga kami ada SK ya. Jadi di sini adalah kami tetapkan SK juga atas nama Koperasi Karyawan Alumni SMP Negeri 1 Kedung Jati. Nah, ini semua adalah PTT, ada nama-namanya. Iya. Di sini kalau ada murid yang tidak mampu, langkah dari pihak kepala sekolah gimana, Pak? Kami kalau ada siswa tidak mampu silahkan langsung koordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite juga bisa. Nanti yang pertama kami ikutkan dalam program Indonesia Pintar. Yang kedua, kami akan memberikan kebebasan mereka untuk tidak membayar semua, dan nanti akan berikan santunan khususnya anak-anak yatim piatu, mereka tidak mampu atau cacat. Nah, silahkan dibuktikan. Ya. Tapi kadang-kadang mereka tuh tidak mau, terus kemudian memberikan pernyataan di luar itu loh. Dan kami mintakan ayo segini ya, sebagian sudah ada, ini ada data kemarin kami undang kurang lebih ada 40 siswa anak yatim piatu, kami berikan santunan. Baik itu kemarin dalam 10 Muharram, kemudian santunan pada waktu kegiatan Ramadan, kemudian ini nanti juga setiap akhir bulan untuk kami panggil mereka itu kekurangan dana apa akan kami santuni. Ya, sementing ayo kita pemerintah, mereka di sini adalah sebagai kami orang tua kedua. Jadi betul-betul memikirkan itu. Harapan Bapak Kepala Sekolah untuk mahasiswa murid yang sekolah di sini apa, Pak? Ya, siswa di sini ini kan SMP Negeri 1 Kedung Jati. Sekolahnya aja sudah paling ujung selatan, ujung barat, sehingga kalau mereka itu mau melanjutkan kalah dengan sistem zonasi. Kami prihatin ini, maka kami kejar untuk prestasi. Nah, prestasi inilah yang merupakan harus mereka kita genjot, yaitu salah satunya adalah bisa juara apa itu OSN, kemudian OS2N, MAPSI, kemudian kita dapat dukungan dari luar, misalnya lomba pelajar bola voli,
ya di Salatiga di sini nanti kan tiap buatan prestasi juga paskib ya, pasukan pengibar bendera pusaka ini kami selalu ikut, dan alhamdulillah kemarin bisa juara baik itu di Nogosari, Boyolali, juga di Gemolong ya, di Boyolali juga, kemudian di Susuan Kabupaten Semarang. Itu menunjukkan bahwa kami itu masih bisa dan eksis. Kemudian juga untuk drum band itu juga selalu jadi maskot, sehingga kalau sini ada orang digawe anak tetaan itu mesti kami disewa, dan ini juga hanya sekedar membayar untuk transport sama uang makan mereka. Itu kemarin kami sewa di Perigi, Pak. Tiap tahun mesti ada, itu salah satu contoh kepedulian. Karena sini juga kami adakan untuk ekstranya itu yang tahfidz itu sampai sore, mereka yang tidak ngaji harus bisa, anak-anak minta ngaji sampai juz 30, bisa baca yasin dan tahlil, bisa membaca doa-doa, minimal mereka jadi imam lah di kampung-kampung mereka, baik itu di musola, kemudian di masjid, baik itu sebagai Bilal dulunya, kemudian jadi imam. Kalau tidak kita terus siapa? Karena saya juga seperti Meranggen di Demak, di rumah saya itu juga sebagai kepala TPG, jadi tahu pendidik anak-anak yang berkarakter itu bagaimana kalau tidak dari sekarang. Acara apa Pak di depan itu ramai banget Pak? Nah ini dalam rangka Karnaval 17 HUT RI yang ke-79. Dan kita juga memberikan ikon bagaimana mereka tahu, oh ini loh potensi yang ada di SMA Negeri 1 Kedung Jati. Ini kita bisa lihat nanti, baik itu seperti sekolah Diwiyata, sekolah yang cinta lingkungan, anak-anak yang berprestasi. Ini ada gamelannya. Ini kalau gamelan itu melatih anak ya sulit. Ini kalau gamelan itu kalau tidak dilatih terus siapa lagi mereka itu. Kita keluarkan juga, ini nanti kita keluarkan ada naga Kedung Jati. Diharapkan anak-anak sini tuh jadi naga-naga yang nanti bersinar ya, tidak hanya di Kedung Jati tapi sampai nasional seluruh Indonesia. Nah ini nanti Grobogan, 19 Agustus 2024. Media Indonesia Maju melaporkan.